Perkenalkan, nama saya Mutiara Tasya dengan NPM 242302222. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jangan lupa stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye! Secara umum diketahui bahwa kurikulum merupakan suatu perangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat menjadi pedoman bagi pendidik untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Murray Print dalam Sarina 2015 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan pembelajaran yang terencana dan diberikan langsung kepada siswa oleh lembaga pendidikan yang dapat dinikmati sesuai dengan penerapannya. Penyusunan kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang mengarahkan pembelajaran di dalam institusi pendidikan. Kajian teori kurikulum memandang kurikulum sebagai konsep yang lebih luas daripada sekedar silabus atau materi pembelajaran. Ia melibatkan pemahaman terhadap tujuan, struktur, isi, dan metode pembelajaran yang digunakan. Ada juga standar proses. Standar proses secara umum yaitu guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun pada setiap mata pelajaran. RPP disusun untuk setiap pertemuan pembelajaran, walaupun untuk pertemuan berikutnya terkadang sudah disusun juga pada saat ada waktu yang lebih banyak atau yang memungkinkan. RPP disusun berdasarkan rencana tatap muka, setiap pertemuan dipisah dan memiliki lembaran tersendiri karena disahkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah. RPP yang disusun menurut keterangan yang diperoleh harus berdasarkan pada sistematika dan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh BSNP. RPP yang disusun digunakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dan dilakukan sesuai dengan BSNP, baik muatan yang dimasukkan maupun sistematika yang dianjurkan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan upaya untuk mengawasi guru dalam penyusunan RPP. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang berkenaan dengan muatan RPP yang disusun oleh sekolah swasta terhadap sekolah negeri dalam skenarionya. Ditekankan untuk realitas dan benar-benar yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Keadaan ini dimaksudkan oleh sekolah swasta dalam mengevaluasi kinerja guru yang dapat dipertahankan atau akan mendapatkan pertimbangan khusus dalam penetapannya sebagai tenaga pendidik pada waktu selanjutnya. Proses pembelajaran dilaksanakan oleh guru yang menyusun RPP disesuaikan dengan skenario yang telah dirancangnya dan dicantumkan sesuai dengan urutan pembelajaran yang sesungguhnya. RPP yang disusun oleh guru dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran membenarkan kemudahan bagi guru yang bersangkutan untuk mengingat dan menerapkan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Bagi kepala sekolah SDITA dapat secara langsung melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Upaya-upaya tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan intensif, pemberian reward, pemberian teguran, atau pemberian bila dianggap benar-benar mengecewakan pihak sekolah dan yayasan. Menurut para ahli, Imbron 2007 yaitu sekolah swasta memiliki manajemen yang lebih fleksibel dan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan dan supervisi yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Meskipun ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri, perbedaan tersebut tidak bertentangan dengan standar yang ditetapkan oleh BSNP, melainkan merupakan penyesuaian untuk menarik minat masyarakat. Menurut Suparmo 2011 yaitu menambahkan bahwa sekolah swasta lebih aktif dalam promosi dan memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari sekolah negeri yang cenderung mengandalkan popularitas dan dukungan pemerintah. Dalam konteks ini, sekolah swasta perlu berinovasi agar tetap menarik bagi calon siswa, mengingat perhatian pemerintah lebih banyak tertuju pada sekolah negeri.
Ada juga standar penilaian, yaitu sekolah melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan penilaian, termasuk pembentukan kepanitiaan, penyusunan kisi-kisi soal, dan pelaksanaan tes yang diikuti dengan koreksi dan analisis hasil. Dokumentasi yang rapi memudahkan guru dan siswa dalam evaluasi pembelajaran, baik harian, mingguan, bulanan, maupun semester. Hasil evaluasi dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, seperti pengayaan bagi siswa yang mampu dan remedial bagi yang kurang. Pelaksanaan penilaian di sekolah swasta dan negeri mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh BSNP, mulai dari penetapan tugas guru hingga analisis hasil. Guru wajib melaporkan hasil belajar siswa secara tertulis kepada kepala sekolah, pengawas, dan orang tua secara berkala, minimal 1 semester sekali. Hasil penilaian ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pencapaian tujuan sekolah, sebagai umpan balik untuk pengelolaan yang lebih baik. Pelaksanaan standar pengelolaan penilaian di sekolah swasta dan negeri dilakukan secara kondusif, dengan langkah-langkah terencana, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut. Persiapan mencakup pembentukan tim, penyusunan kisi-kisi, dan pembuatan soal yang rapi. Meskipun tidak ada perbedaan dalam pencapaian standar penilaian yang berdasarkan BSNP, tindak lanjut hasil penilaian di sekolah swasta lebih mendorong siswa untuk mencapai KKM yang telah ditetapkan. Menurut Sutarohman 2007 menekankan bahwa penilaian harus terencana dan prosedural untuk menarik kesimpulan yang akurat tentang hasil belajar siswa. Secara keseluruhan, pelaksanaan penilaian di kedua jenis sekolah sudah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.